Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 94, Chapter 117, Ketika Pohon Dunia Mekar, Bagian 2. Matanya berkabut seperti diselimuti kabut putih. Sepasang mata hijau yang warnanya hampir memudar menatap dengan saksama batu ember milik Alicia. Kau adalah tamu yang sangat berharga. Senyum perlahan muncul di wajah elf tua itu saat ia mengenali pemandangan yang tersimpan di dalam batu ember tersebut. Tetua para elf. Geronimo tua, yang telah bertahan sejak masa penuh kekacauan di zaman lampau, berhasil memulihkan kenangan yang sangat kuno melalui batu ember yang dibawa Vlad. Dari mana kau mendapatkan batu ember ini? Aku mendengar bahwa ini adalah relik milik keluarga Hainal. Tatapan sang tetua berubah menjadi penuh kepuasan saat bertemu dengan mata biru pemuda itu. Benar saja, dia adalah tamu manusia yang berharga, sosok yang sudah sangat lama tidak ia temui. Hainal, bukan? Mata pohon tua itu bergetar, seakan mengingat kembali kehijauan masa lalu. Dengan energi yang telah dilemahkan oleh usia, menggali kenangan yang menumpuk selama bertahun-tahun tentu bukan hal mudah. Pendekar pedang. Namun ada nama-nama yang tidak akan pernah terlupakan, tidak peduli seberapa dalam kenangan itu terkubur oleh waktu. Orang-orang yang setiap langkah hidupnya menjadi sejarah. Zaman sekarang dibangun di atas jejak langkah mereka. Sepertinya salah satu ksatria yang mengikutimu dulu memiliki marga itu. August berdiri diam di belakang Vlad, mendengarkan tanpa suara. Ia menahan napas tanpa berkata apapun. Bagi seorang ksatria yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kekaisaran, mendengar kembali jejak raja pendiri pasti masih mengguncang hati. Aku ingin tahu di mana pohon maple itu berada, Tetua Agung. Geronimo tua membuka matanya yang semula terpejam saat mendengar suara dari depan dirinya. Mata biru itu masih bisa dikenali dengan jelas, meski penglihatannya telah diselimuti kabut. Kesungguhan sang ksatria muda terlihat dari kepalan tangan yang tanpa sadar ia eratkan. Kau ingin tahu di mana maple itu berada? Ya. Benar. Mata biru cerah itu berkilau seperti cahaya bintang. Seolah kemungkinan yang akhirnya terbentuk sedang bergejolak di dalam dirinya. Bagaimana kau tahu bahwa pemandangan di dalamnya adalah pohon maple? Seberapapun cemerlangnya mata itu, bagaimana mungkin manusia bisa mengintip dunia yang seharusnya tidak diizinkan bagi mereka? Menghadapi pertanyaan mendadak dari sang tetua, Vlad terdiam sepenuhnya. Ia sebenarnya telah memikirkan beberapa alasan untuk berjaga-jaga. Namun, entah mengapa, di hadapan elf tua ini, ia merasa tidak seharusnya mengeluarkan kebohongan. Itu bukan peringatan yang datang dari pengalaman atau pengetahuan, melainkan murni dari naluri. Yah, apa pentingnya itu? Para elf menatap Vlad dengan waspada saat ia terdiam. Namun sang tetua hanya tersenyum tipis dan kembali memejamkan mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Geronimo sangat memahami bahwa kenyataan yang ada di hadapannya jauh lebih penting daripada setiap cacat kecil. Maple yang terukir di dalamnya berada di sisi barat. Di barat? Akhirnya, jawaban sang tetua terdengar. Vlad begitu bersemangat hingga tanpa sadar bertanya dengan suara tertahan. Ya. Barat. Tempat dengan hutan paling hijau di seluruh benua. Namun, mendengar kata-kata itu, Vlad merasakan sesuatu yang janggal. Apakah ada hutan seperti itu di barat? Di arah barat, yang ada hanyalah hamparan tanah tandus. Wilayah barat kekaisaran dipenuhi tanah keras dan angin kering. Tidak ada hutan hijau seperti yang disebutkan sang tetua. Dulu ada. Kerutan muncul di wajah pohon tua itu saat menjawab pertanyaan Vlad. Kerutan itu tampak seperti luka yang terukir dalam. Hutan kami yang pernah ada di masa lalu. Pemandangan yang ia impikan. Namun, ada kenangan tentang hari itu yang bahkan menyakitkan untuk diingat kembali. Hamparan gandum yang memantulkan cahaya keemasan. Batang-batang gandum bergoyang ditiup angin. Sebuah hutan luas yang ujungnya tak terlihat. Anak-anak bermain di bawah cahaya senja merah. Dan di atas sebuah bukit rendah, berdiri pohon maple merah yang menguasai seluruh pemandangan itu. Ada masa-masa seperti itu, sebelum naga membakarnya. Naga yang paling sempurna. Makhluk terkutuk yang membakar semuanya hanya dengan satu hembusan napas. Mata sang ketua bergetar hebat saat ia menyusuri kenangan yang kini telah hangus. Jadi, bagaimana aku bisa menemukan sesuatu yang sudah tidak ada?
Seolah abu hitam mengalir dari mulut sang tetua saat ia berbicara tentang masa lalu. Waktu yang sangat lama telah berlalu sejak semuanya berubah menjadi abu. Sebuah pemandangan musim gugur yang terperangkap dalam batu ember berwarna kuning. Apa yang terukir di dalamnya kini hanyalah kenangan yang terbakar, seperti tumpukan abu. Mata sang satria muda terus berdenyut saat ia mencari sesuatu yang sudah tidak lagi ada. Di dalam ruangan yang disediakan oleh para elf, Vlad duduk bersandar di ambang jendela, menatap keluar. Hutan elf, Ausurin. Konon cahaya hijau yang membentang ke arah timur terhubung dengan lautan biru yang belum pernah ia lihat. Kalau begitu, aku akan mencari daun tujon. August, yang mengenakan tudung abu-abu, tidak melupakan tujuan kedatangannya ke tempat ini. Menelusuri asal-usul Absilon lebih dalam. Hanya bukti yang kuat dan tak terbantahkan yang bisa menghentikan kegilaan yang tengah berkembang di Kekaisaran. Apakah mereka menyuruhmu tinggal di sini? Katakan saja pada mereka bahwa aku ada di sini. Vlad berutang nyawa pada August dan sebagai gantinya, ia telah membawanya ke hutan elf, tempat yang sulit dimasuki manusia. Karena itu, tindakan August sekarang seperti hak yang sudah sewajarnya dan Vlad tidak berani melarangnya. Suasananya tampak agak kacau. Tenang saja. Aku sudah sering melakukan hal seperti ini. August, yang meyakinkannya bahwa ia akan kembali tanpa terlihat, memegang bingkai jendela alih-alih pintu dan menatap Vlad. Gurumu tampaknya memang seseorang yang terkait dengan keluarga kekaisaran. Begitukah? Itu penilaianku. Mendengar itu, Vlad menghela napas dalam. Pedang kekaisaran yang konon mempertahankan teknik aslinya. Dan kini juga pemandangan Elfenheim, hutan elf yang telah terbakar sejak lama. Bukan lagi karena kontrak, melainkan murni karena rasa ingin tahu, ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya suara itu. Raja pendiri, Frausen, secara sukarela melepaskan posisinya sebagai kaisar dan menjadi yang paling rendah. Yang paling rendah. Para ksatria yang menanggalkan semua gelar yang telah mereka kumpulkan dan bersiap untuk pensiun dengan menyelesaikan tugas yang tak bisa dilakukan seorang diri. Awal mereka yang gemilang tak lain adalah Raja pendiri Frausen, Raja para ksatria. Seperti awal legenda, akhirnya pun misterius dan tak diketahui. Aku berpikir, mungkin kau adalah orang yang terhubung dengan akhir Frausen yang tidak diketahui itu. Akhir hidup Raja pendiri Frausen adalah pensiun yang terhormat. Namun, tentang hari-hari terakhirnya sebagai yang paling rendah, hanya ada rumor, dan tak seorang pun mengetahui kebenarannya. Jika mendengar kata-kata para elf, bukankah satria muda yang kini duduk murung di ambang jendela ini tampak seperti jejak dari akhir yang gemilang itu? Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Jejaknya terputus di sini. Itu salah. Menurutku, ini baru permulaan. August meletakkan kakinya di ambang jendela tempat Vlad duduk dan menatap ke bawah sambil tersenyum. Tanah terlihat sangat jauh. Lingkungan yang semakin gelap mengaburkan pandangannya, namun ia tidak ragu. Untuk menemukan kebenaran, terkadang seseorang harus bergerak di dalam kegelapan. Sekarang justru permulaan? Menanggapi pertanyaan Vlad, August menarik tudungnya dan menginjak bingkai jendela. Jika gurumu adalah orang yang mengikuti jejak Tuan Frausen, maka kau juga bisa mengikuti jejak itu. Jika akhir tidak diketahui, maka mulailah dari awal. Guru Vlad memiliki hubungan yang kuat dengan jejak sang pendekar pedang. Jika ia menelusuri langkah terakhir Frausen, pada akhirnya identitas gurunya akan terungkap. Aku dengar tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Tuan Frausen di akhirnya? Manusia memang seperti itu. August menatap Vlad sambil tersenyum. Cahaya senja membentuk bayangan di wajahnya yang tersembunyi. Tapi para elf mungkin tahu. Dengan kata-kata itu, August melompat keluar saat senja turun. Vlad terkejut melihatnya jatuh dengan tudung berkibar. Dia bahkan bukan kucing. Sebagai mantan pencopet dan pencuri, gerakannya yang lincah sangat mudah dikenali. Ksatria tua itu mendarat tanpa suara dan segera bergerak menjauh seolah tak terjadi apa-apa, lalu menghilang ke dalam hutan elf. Sepertinya aku harus tinggal di sini lebih lama. Vlad kini sendirian di ruangan itu tanpa Goethe maupun August. Dalam keheningan, ia memeluk lutut dan tenggelam dalam pikirannya. Aku yakin aku melihatnya. Suara itu mengatakan bahwa ia benar-benar melihat pemandangan di dalam batu ember. Namun ingatannya kabur dan tidak pasti. Mungkin ia tidak melihatnya secara langsung, melainkan melalui ember seperti dirinya. Jika dikatakan melihatnya secara langsung, itu terjadi ratusan tahun lalu, jadi waktunya jelas tidak cocok. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Akan jauh lebih mudah mempertahankan kontrak 7 tahun dengan Joseph. Namun semakin ia mengikuti jejak suara itu,
Semakin ia merasa terhalang oleh dinding besar seperti kastel. Tok-tok. Saat Flat merenung, terdengar ketukan di pintu. Permisi, klik. Pintu terbuka perlahan bahkan sebelum ada izin masuk. Rambut pirang keputihan terlihat jelas dari celah pintu yang sempit. Gadis misterius yang telah menyeretnya ke dunia fantasi itu. Apa kau punya waktu sebentar? Gadis itu mengintip ke dalam ruangan, lalu tersenyum begitu melihat Flat. Seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Ia ingin mengabaikannya jika memungkinkan. Ada peringatan dari para elf untuk tidak keluar. Namun ada ketegasan aneh dalam kata-kata gadis itu yang sulit ditolak. Mirip dengan tatapan tetua agung para elf. Kita mau kemana sekarang? Apakah kau takut? Berbeda dengan gadis yang tersenyum ceria, ekspresi Flat tampak kaku. Dua elf yang masih mengawal gadis itu menatap Flat dengan wajah datar. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apa yang ingin kau tunjukkan? Flat memutuskan untuk bertindak sewaspada mungkin. Sejak pertama kali melihatnya, ia tahu gadis ini bukan orang biasa, sampai-sampai ia selalu dikawal. Gadis yang tersenyum ceria seolah penuh semangat itu pasti memegang posisi tinggi di dunia elf. Batu ember itu. Ember? Iya, itu. Kata gadis itu sambil menunjuk ke arah pedang Flat. Yang itu. Aku benar-benar ingin menunjukkannya padamu. Melihat gadis yang masih belum menyebutkan subjeknya dengan jelas, Flat menghela napas pelan. Dia ingin melihat ibunya. Apakah dia belum pernah melihat ibunya sejak lahir? Ibu? Kata-kata yang sulit dipahami. Ucapannya terasa tidak runtut, seolah ada bagian yang hilang, namun mata gadis itu tidak goyah sedikit pun. Siapa dia? Menanggapi pertanyaan Flat, gadis itu menunjuk ke satu arah tanpa berkata apapun. Di ujung arah yang ia tunjuk, berdiri pohon maple raksasa dengan daun hijau yang belum berubah warna. Pohon dunia? Setelah memastikan arah yang ditunjuk, Flat menoleh dan menatap gadis itu. Dia benar-benar ingin bertemu ibunya. Meski kata-kata itu sulit dipahami secara logika, entah mengapa hal itu menyentuh hatinya. Mungkin karena sikap gadis itu yang berbicara seolah pada seorang manusia. Saat Flat kembali menatap pohon dunia, pemandangannya terasa berbeda. Cabang-cabang maple hijau di kejauhan bergetar, seolah memanggilnya untuk mendekat. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.